Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Triwulandari, mahasiswi Universitas Pamulang dengan NIM 241011200984. Dibuatnya video presentasi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Juli Ismanto, SKM MM MAK. Sebelum masuk ke materi, pernah tidak kalian membayangkan bagaimana manajer perusahaan XYZ mengambil keputusan krusial di tengah pasar yang berubah begitu cepat? Apakah mereka cuma mengandalkan intuisi atau tebak-tebakan? Tentu saja tidak. Di era digital ini, senjata rahasia mereka adalah data yang diolah secara cerdas. Nah, di video ini kita akan mengupas tuntas pembelajaran mata kuliah Sistem Informasi Manajemen pada pertemuan ke-11, yaitu Sistem Informasi dalam Pengambilan Keputusan. Kita akan belajar bagaimana sistem informasi bukan lagi sekedar alat bantu ketik atau hitung, melainkan instrumen strategis yang menentukan hidup matinya sebuah organisasi. Jadi, pastikan ditonton sampai habis ya. Baik, pertama-tama mari kita samakan persepsi kita dulu. Apa sih sistem informasi itu? Berdasarkan literatur, sistem informasi adalah rangkaian komponen yang saling terintegrasi, mulai dari hardware, software, data, prosedur, hingga orang-orang yang bekerja sama untuk mengumpulkan dan mendistribusikan data demi mendukung keputusan manajerial. Menurut ahli akuntansi dan manajerial seperti Loudon and Loudon, sistem ini bekerja di semua tingkat organisasi, dari staf operasional paling bawah hingga direktur strategis di atas. Bahkan Romney and Steinberg menambahkan bahwa dukungan sistem ini membuat keputusan jadi jauh lebih objektif karena berbasis data real time. Hebatnya lagi, sekarang sistem informasi sudah berkembang pesat dengan adanya analisis produktif, kecerdasan buatan seperti AI, dan machine learning. Teknologi ini bisa menganalisis data historis untuk meramal tren masa depan. Contohnya di industri retail, AI bisa mempersonalisasikan kampanye iklan sesuai selera belanja Anda, hingga konversi penjualan jadi lebih tinggi. Nah, di dalam organisasi tidak hanya ada satu jenis sistem. Obrins dan Maracas membaginya menjadi 4 jenis utama sesuai kebutuhan pengguna. Yang pertama itu ada Management Information System. MES ini digunakan oleh manajer tingkat menengah untuk keputusan operasional sehari-hari. MES merangkum data transaksi bulanan menjadi laporan berkala. Contohnya itu, manajer retail menggunakan MES untuk melacak stok barang dan menentukan kapan harus memesan ulang. Yang kedua itu ada Decision Support System. DSS ini adalah sistem ini dirancang untuk masalah yang kompleks dan tidak terstruktur. DSS menggabungkan data internal dan eksternal, lalu menyimulasikan berbagai skenario keputusan. Misalnya, menentukan strategi harga terbaik saat meluncurkan produk baru. Yang ketiga ini ada Executive Information System atau EIS, khusus untuk para petinggi atau CEO. Tampilan sangat visual, penuh dengan grafik dan dashboard interaktif agar mereka bisa memantau kinerja bisnis di seluruh wilayah secara instan. Nah, yang keempat ini adalah Group Decision Support System atau GDSS. Sesuai namanya, ini untuk kerja tim. GDSS ini menyediakan platform kolaboratif agar kelompok manajer bisa bertukar ide, meminimalkan bias, dan mencapai konsensus bersama, seperti tim pemasaran yang sedang merancang strategi iklan global. Lalu, bagaimana sistem informasi ini memadu jalannya keputusan? Loudon and Loudon membaginya ke dalam 4 tahapan logis. Tahapan yang pertama adalah intelligent atau pemahaman masalah. Di sini, sistem membantu mendeteksi masalah atau peluang. Contohnya, sistem melihat adanya penurunan tren penjualan di wilayah tertentu. Tahapan kedua, desain atau perancangan solusi.
Manajer menggunakan alat analisis seperti DSS untuk membuat alternatif-alternatif solusi dan memprediksi hasil melalui simulasi. Tahapan ketiga, voice atau pemeliharaan solusi. Di tahap ini, manajer mengevaluasi metrik seperti biaya, efisiensi, dan dampak pasar dari alternatif yang ada, lalu memiliki opsi terbaik yang paling sesuai dengan tujuan jangka panjang perusahaan. Tahap keempat adalah implementation atau pelaksanaan. Setelah keputusan diambil, sistem memantau jalannya eksekusi di lapangan secara real time dan memberikan umpan balik jika terjadi kendala. Penerapan sistem ini jelas membawa banyak manfaat, seperti akurasi data yang lebih baik, kecepatan respon terhadap pasar, transparansi lewat jejak audit, serta analisis risiko yang mendalam sebelum melangkah. Namun, buku Reynolds mengingatkan kita bahwa adanya tantangan besar yang mengintai. Yang pertama adalah kualitas data. Kalau data awal yang dimasukkan keliru atau tidak akurat, keputusan akhirnya pasti akan fatal. Yang kedua, keterbatasan sistem yang tidak bisa membaca faktor psikologis atau emosional manusia, seperti kepuasan pelanggan sejati. Dan yang paling sering terjadi adalah resistensi karyawan, di mana staf lama menolak berpindah dari metode tradisional karena enggan mempelajari teknologi baru. Sebagai bukti nyata, Ron May and Steinberg mengangkat studi kasus menarik tentang perusahaan manufaktur global. Sebelum menggunakan teknologi, mereka pusing karena stok gudang sering kelebihan atau kekurangan. Namun setelah mengimplementasikan Decision Support System atau DSS, mereka bisa memantau inventory secara real time dan memprediksi permintaan pasar. Hasilnya luar biasa. Biaya penyimpangan gudang langsung pangkas sebesar 20%, efisiensi rantai pemasok naik, dan probabilitas melonjak tajam. Kesimpulannya adalah sistem informasi bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keharusan untuk bertahan di era digital. Kuncinya adalah pada kualitas data, kecanggihan teknologi, dan kesiapan sumber daya manusia untuk beradaptasi. Saya Triwulandari, pamit undur diri. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.